Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang menyebabkan dunia pendidikan kita sewadidaw ini, cek. Yang pertama adalah gonta-ganti kurikulum. Sama kayak pelatih tim sepak bola yang belum dapat chemistry dengan pemain-pemainnya, udah keburu diganti. Tercatat dalam sejarah kita sudah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum dari tahun 1947 yang dinamakan Rencana Pembelajaran hingga sekarang Kurikulum Merdeka yang disingkat KURMA. Fatalnya adalah pergantian tersebut tidak dibarengi dengan unsur keberlanjutan, tetapi hanya sebagai proyek atau legacy yang ingin ditinggalkan suatu rezim pemerintahan. Padahal kalau seandainya Nadiem Makarim dan para fansboy pembuat kurikulum merdeka yang mengadopsi gaya pendidikan barat ala Finlandia sama sekali tidak pernah mengganti kurikulumnya selama 10 tahun berturut-turut. Yang berganti hanyalah pemerintahnya saja. Kurikulum sangat perlu sekali untuk melalui fase yang tidak sebentar. Harus melalui proses adaptasi sehingga benar-benar siap yang namanya kurikulum itu bisa diterapkan. Harus juga disertai dengan naskah akademik. Jelas siapa para akademisi yang merancang dan membuatnya, dan terbukti keandalannya. Jadi saya kasih resep rahasia nih. Kalau Anda pengen membuat kurikulum bermerek yang bisa menunjukkan bahwa Anda bisa kerja, tinggal cari akademisi yang gak jelas siapa. Buat kurikulum tersebut instan selama 6 bulan. Tinggal sediakan uang rakyat triliunan, lalu siapkan aplikasi penopangnya, dan jangan lupa siapkan organisasi guru untuk menggerakkannya. Cuan tuh semua. Kagak bodoh amat, kagak peduli yang namanya hujatan masyarakat. Yang penting Yang kedua adalah kesejahteraan guru, utamanya gaji guru yang rendah. Cuma di Indonesia, bos, ada guru honorer yang memperoleh gaji hanya 200 hingga 300 ribu per bulan. Itu pun dirapel per 3 bulan. Itu hitung-hitungannya gimana, kawan-kawan? Kalau di Jakarta mah 300 ribu itu cuman biaya ngopi orang-orang di Jaksel. Mau saya kasih tahu perbandingan guru di luar Indonesia gajinya berapa? Di Jerman saja guru di sana per tahun rata-rata bisa mendapatkan penghasilan yang kalau dirupiahkan itu 1 miliar rupiah. Terlalu jauh di dekat Indonesia aja. Di Singapura rata-rata itu per bulan gurunya bisa mendapatkan gaji 36 hingga 66 juta rupiah tergantung tingkat dan jabatannya. Jadi kalau di luar negeri profesi guru itu adalah profesi yang sangat prestisius, kawan-kawan. Begitu sangat dihormati, dilengkapi dengan gaji dan fasilitas pendidikan, semuanya tuh layak. Jadi kalau seandainya Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan gaji guru termasuk penambahan penghasilan sebanyak 2 juta, itu belum bisa menyaingi guru-guru di luar negeri tentang masalah gaji. Sebab apa? Sebab negara-negara maju di luar sana itu sudah paham betul bahwa kunci kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa itu terletak pada pendidikannya. Dan guru adalah para pahlawan yang bertempur langsung di lapangan. Kita sudah mengetahui kisah sejarah yang termasyhur tentang Jepang, tentang bagaimana ketika Jepang dihantam oleh bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito sama sekali tidak menanyakan seberapa banyak jumlah prajurit yang tersisa ataupun jumlah insinyur yang tersisa. Yang ia tanyakan spontan kala itu adalah seberapa banyak guru yang tersisa. Sebab guru dan pendidikan itulah yang akan menjadi modal sehingga bisa membuat Jepang maju dan hebat seperti sekarang. Jadi ya sudahlah, gaji guru ya segitu-gitu saja. Tanggung jawab banyak, tugas tambahan banyak, tugas administrasi fisik banyak, ditambah pula tugas yang berhubungan dengan administrasi digital. Hal tersebut pada akhirnya menjauhkan marwah guru sebagai seorang pendidik.
yang tugas utamanya adalah mengajar siswa-siswinya di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, program zonasi sekolah. Sebenarnya program ini terinspirasi dari lagi-lagi negara Finlandia, di mana program ini memungkinkan seorang peserta didik itu mendaftar ke sekolah tujuannya berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Yang jadi masalah adalah infrastruktur dan kesiapan sekolah di Indonesia berbeda dengan Finlandia. Selain kesiapan infrastruktur dan tenaga kependidikan kita yang tidak sebaik Finlandia, di Finlandia sekolahnya itu tersebar merata. Sedangkan di Indonesia, sekolah-sekolah, apalagi sekolah yang baik dan unggul, itu menumpuk di wilayah perkotaan. Ya, resikonya siswa-siswa yang ingin masuk ke sekolah negeri unggulan tidak bisa melakukannya. Akibatnya, banyak dari mereka yang nekat untuk memalsukan alamat KTP-nya, atau bahkan mereka yang rela untuk menyewa kos-kosan atau kontrakan hanya untuk mendekati sekolah tujuannya. Dan yang lagi-lagi ini membebani orang tua dan masyarakat di ekonomi menengah ke bawah. Yang keempat adalah penghilangan ujian nasional dan terlalu berkiblat pada teori-teori dan praktik pendidikan di negara barat. Ya, terlepas dari pro kontra yang ada terhadap ujian nasional, yang perlu teman-teman ketahui, ujian nasional adalah instrumen yang dipergunakan sebagai alat ukur untuk menguji ketercapaian belajar siswa selama dia berproses selama 3 tahun di sekolah tersebut. Selain itu, ujian nasional juga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur ketercapaian dan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia. Ujian nasional diresmikan untuk dihapus oleh Nadiem Makarim dengan alasan ujian nasional bisa mengganggu psikologi siswa karena dengan hanya tes 1 kali bisa menghapus dan menggagalkan seluruh upaya mereka selama 3 tahun. Yang lebih wadidaunya lagi adalah pada kurikulum Merdeka untuk tetap menaikkan siswa sekalipun siswa tersebut tidak kompeten untuk naik kelas. Semisal dia tidak bisa baca atau berhitung di SD, maka siswa tersebut tetap naik kelas. Hal tersebutlah yang menimbulkan masalah nanti di SMP maupun SMA, di mana kita bisa mendengar kabar berita masih ada siswa SMP dan SMA yang belum bisa baca atau melakukan operasi penghitungan matematika sederhana. Sungguh miris sekali. Selain perkara naik kelas, siswa juga dimanjakan belajarnya yang merdeka dengan ditiadakan sistem perankingan di kelas. Padahal dari wawancara saya dengan beberapa orang tua, wali siswa, dan murid itu sendiri, mereka sangat menginginkan adanya perankingan, ya minimal ranking 1 sampai 10. Karena apa? Karena yang berprestasi dan semangat belajar juga butuh validasi. Untuk yang 11 hingga ke 30 selanjutnya itu ya saya pikir tidak perlu. Karena memang ada kecenderungan untuk menjatuhkan mental siswa. Jadi ambil saja jalan tengah agar kedua pihak ini sama-sama bahagia dan sama-sama terpenuhi keinginannya. Tidak adanya lagi tantangan dan tekanan yang ditimbulkan dari ujian dan tes membuat siswa akhirnya hanya datang ke sekolah untuk memenuhi kewajiban kehadirannya. Dan hal tersebut juga berimplikasi pada kondisi etika dan adab dari siswa tersebut. Praktik untuk meniadakan ujian nasional, sistem naik kelas, dan sistem ranking tadi itu juga sebenarnya terinspirasi dari negara Finlandia. Praktik tersebut berhasil dilakukan karena di Finlandia sumber daya manusianya sudah memiliki mentalitas pembelajar yang baik. Mereka itu mandiri secara individual untuk belajar. Selain itu, orang tua dan wali siswa juga pemikirannya itu sudah maju, di mana mereka sudah menyadari bahwa pendidikan adalah hal utama dan sangat penting dalam kehidupan mereka. Sedangkan di Indonesia ya teman-teman tahulah kayak gimana kondisinya. Gak merdeka aja malas belajar, apalagi dimerdekakan. Kita bisa mencontoh pada negara-negara terdekat seperti Korea Selatan. Di sana bahkan ujian nasional itu adalah sesuatu yang sangat sakral bagi mereka. Bahkan pada saat ujian nasional,
Maskapai-maskapai penerbangan itu dilarang untuk terbang dalam beberapa saat dengan harapan untuk tidak mengganggu siswa di sana yang sedang mengerjakan ujian nasional di Korea Selatan. Atau di negara maju seperti Tiongkok. Di negara ini kita bisa melihat pemandangan siswa yang mati-matian belajar, bahkan sampai diinfus untuk menghadapi ujian nasional di negara mereka, karena mereka sadar mereka akan menghadapi sesuatu yang sangat penting untuk masa depan dirinya dan juga negaranya. Dan kenapa sekarang muncul tuntutan dari masyarakat untuk memunculkan kembali ujian nasional di bawah pemerintahan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru adalah seperti perumpamaan sebilah pisau. Pisau tidak mungkin menjadi tajam dan siap pakai memotong apapun kalau tidak melalui proses penempaan yang keras dan panas yang cukup. Hal tersebut juga senada dengan teori dari Arnold Toynbee, yakni teori challenge and response, bahwa seorang individu ataupun bangsa tidak akan bisa maju dan terengginas apabila tidak bisa menjawab challenge tantangan dengan respon yang baik. Tidak adanya ujian nasional, sistem tinggal kelas, dan perankingan, hal tersebut menimbulkan tidak adanya lagi tantangan pada diri siswa dan siswi kita, yang akhirnya berimplikasi pada semangat dan motivasi belajar dari siswa tersebut. Jikalau yang dimasalahkan pada ujian nasional adalah masalah seperti bocornya jawaban dan kecurangan yang terjadi, bukan instrumen ujian nasionalnya yang harus dihilangkan, tetapi ujian atau praktik ujian nasionalnya yang harus diperbaiki ke depan. Itu ibarat seperti kita sakit kepala. Tentu kalau kita sakit kepala, yang harus kita lakukan adalah membeli obat sakit kepala untuk menghilangkan sakitnya, bukan memotong kepalanya. Betul kan? Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Mereka apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Kelima adalah jumlah siswa per kelas dan salah kaprahnya mengenai penggunaan teknologi pada dunia pendidikan. Hal lain yang kita bisa perhatikan jikalau ingin mengadopsi sistem pendidikan yang ada di Finlandia adalah terkait penerimaan tenaga kependidikannya. Di sana untuk menjadi seorang guru tidaklah sembarangan. Akan ada yang namanya seleksi penerimaan yang amat ketat dan sangat sulit untuk menyaring guru-guru berkualitas di sana. Karena guru adalah profesi yang sangat prestisius. Berbeda dengan di Indonesia untuk menjadi seorang guru kesannya semua orang bisa untuk melakukan itu. Sehingga orang yang tidak mempunyai basic pendidikan atau pedagogis sekalipun itu bisa mendaftar menjadi seorang guru. Bahkan untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil ataupun P3K itu bisa dari mahasiswa yang berasal dari jurusan keilmuan murni. Hal tersebut tentu saja sangat fatal dan keliru jikalau negara Indonesia ingin mendapatkan kualitas pendidik yang mumpuni. Dan sesuai dengan teori ekonomi terkait supply and demand, jikalau suatu barang itu banyak maka harganya pun menjadi turun dan murah. Begitu juga dengan suatu negara jika memiliki surplus guru dan tidak tersebar merata, tentunya guru tersebut tidak dihargai tinggi jasa profesinya, kecuali penerimaan guru tersebut diadakan dengan sangat ketat penyeleksiannya dan tertata dengan baik penerimaannya. Salah kaprah selanjutnya yang diterapkan pada pelaksanaan kurikulum merdeka ini oleh guru dan siswa adalah penggunaan teknologi yang seakan-akan mereka yang menggunakan teknologi itu adalah yang paling maju dan terdepan. Padahal teknologi hanyalah sebuah alat yang digunakan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian guru dalam mengajar, kedalaman ilmunya, dan kemampuan guru dalam menerapkan metode, model, dan media pembelajaran yang ada.
Jangan sampai karena sibuk menggunakan artificial intelligence, aplikasi yang ada membuat guru dan siswa menjadi ketergantungan terhadap pemakaian gadget dan teknologi yang ada dalam proses pendidikan. For your information guys, bahwa sesungguhnya negara Finlandia pun sekarang sudah mengurangi pemakaian gadget dan teknologi karena sudah terbukti handphone pun itu sudah memecah fokus dan konsentrasi siswa. Maka demi kemajuan pendidikan yang ada di Finlandia sekarang dan negara-negara maju di Eropa, mereka sudah mengurangi pemakaian dari gadget itu sendiri dan mereka mulai kembali ke cara lama dan gadget pun hanya digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Itu saja teman-teman 5 faktor yang menjadi biang kerok kenapa pendidikan kita ya seperti ini adanya. Tapi Pak, Bapak ini kritik terus, solusi nggak ada. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa satu, saya merekomendasikan bahwa kurikulum tidak semestinya harus selalu digonta-ganti. Pergantian kurikulum adalah sebuah keniscayaan, tapi biarkan kurikulum tersebut berjalan dalam beberapa waktu hingga pada akhirnya kurikulum bisa diganti pada periode waktu tertentu. Dan tentunya jikalau seandainya kita ingin mengadopsi sistem pembelajaran dari negara lain, kita jangan mengadopsi bentuknya, tapi kita juga harus menyiapkan sarana prasarananya, kesiapannya, bekalnya, kondisi dan kesejahteraan tenaga kependidikannya, sehingga program yang diluncurkan dalam kurikulum baru seperti kurikulum Merdeka yang sebenarnya bagus tujuannya ini bisa berjalan dengan baik. Diksi Merdeka Belajar sebenarnya tidak tepat bagi Indonesia. Indonesia seharusnya belajar untuk merdeka. Tentang bagaimana mentalitas Indonesia harus berubah, bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan esensial. Tentang bagaimana merubah mindset orang Indonesia untuk belajar secara mandiri tanpa dikomando dan disuruh-suruh. Karena apa? Karena ciri manusia merdeka adalah dia yang bisa menimbulkan inisiatif sendiri untuk kemajuan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sembari mencapai ke kondisi tersebut, pendidikan Indonesia harus menanamkan pentingnya yang namanya reward dan punishment. Keseimbangan antara hadiah, penghargaan, dan hukuman itu perlu dilakukan dalam bingkai pendidikan yang tegas, bukan keras. Jangan memanjakan pendidikan siswa. Karena jikalau kita memanjakan pendidikan siswa, itu sama saja menyusahkan dan menghancurkannya di masa depan. Karena hidup dan dunia pekerjaan di masyarakat yang nyata menuntut siswa, menuntut tenaga kerja yang tangguh, bukan hanya pengetahuannya tapi mental dan fisiknya. Itu kenapa dikabarkan bahwa generasi yang paling banyak mengalami pengangguran dan paling banyak dipecat di lapangan pekerjaan adalah generasi Z dan yang ke atasnya, karena produk dari pendidikan yang menye-menye dan tidak tegas dalam pelaksanaan dan selalu mengedepankan akar rasio dibandingkan pendidikan adab dan norma. Meskipun guru dan dosen telah dilindungi profesinya dalam menjalankan tugas oleh Undang-Undang Sisdiknas, tapi pelaksanaan dari undang-undang tersebut harus konsisten dan jelas. Para penegak hukum dan masyarakat, utamanya orang tua dan wali siswa, harus diedukasi terkait hal tersebut agar tidak terjadi yang namanya kriminalisasi yang tidak perlu yang terjadi belakangan ini. Saya berprasangka baik tentunya kepada pemerintah yang berusaha untuk menciptakan generasi emas pada 2045, bukan generasi cemas. Saya berhusnuzon kepada pemerintah bahwa mereka tidak sengaja untuk menciptakan generasi yang bodoh, karena dengan generasi yang bodoh mereka bisa menternakkan orang-orang yang bisa disetir pemikirannya, bisa diambil suaranya, karena orang yang cerdas adalah orang yang kritis, orang yang bergerak ke arah kemajuan. Saya percaya kita bisa bersama meningkatkan pendidikan Indonesia, saling bahu-membahu,
karena pendidikan adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Hidup pendidikan Indonesia. Mohon maaf kalau adalah salah-salah dan kurang kata. Semua adalah masukan dan kebaikan, dan semua ini adalah murni untuk edukasi kita bersama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.